Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to introduce myself. My name is Raffi Abisa Saputra with student ID C100254497. I am the first semester student in the law department at Universitas Muhammadiyah Surakarta. On this occasion, I will present a literature review article that I have compiled entitled "The Gap Between Legal Norms and Practices in Protection of Women in Indonesia." Jadi, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah mengapa diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi dalam praktik hukum di Indonesia meskipun secara normatif hukum telah menjamin kesetaraan gender. Pertanyaan utama dalam artikel ini tidak berhenti pada pemeriksaan keberadaan hukum secara normatif, karena secara formal Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang menjamin kesetaraan gender seperti UUD 1945, ratifikasi CEDAW, serta berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bukan lagi pada apakah hukum sudah mengatur, melainkan pada mengapa perlindungan tersebut belum sepenuhnya terjadi dalam praktik nyata. Jadi, penelitian ini berfungsi untuk fokus pada kesenjangan antara jaminan normatif, kesetaraan gender, dan realitas diskriminasi yang masih dialami perempuan dengan menyoroti peran struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam membentuk keadilan substantif. Kemudian ada research gap. Penelitian sebelumnya banyak membahas norma hukum seperti UU dan CEDAW, atau budaya patriarki, atau kebijakan spesifik seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, namun jarang mengaitkan ketiganya secara terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena mengisi celah tersebut dengan menunjukkan bahwa kegagalan keadilan substantif bagi perempuan bukan disebabkan oleh ketriadahan hukum, melainkan oleh ketidaksinkronan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan literatur review dengan pendekatan kualitatif normatif berdasarkan 5 jurnal hukum nasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis difokuskan pada substansi hukum, yaitu isi aturan, struktur penegakan hukum, aparat dan lembaga penegakan hukum, dan budaya hukum, yaitu nilai dan cara pandang terhadap perempuan, tanpa menggunakan data lapangan. Kemudian kita masuk ke hasil temuan. Jadi, hasil penelitian saya bisa dilihat pada diagram berikut. Yang pertama ada substansi hukum meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip HAM. Yang kedua ada ratifikasi CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Yang ketiga ada Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan yang keempat ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Kemudian ada struktur hukum yang meliputi hakim, jaksa, polisi, dan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir ada substansi hukum yang masih memiliki budaya patriarki, stereotip perempuan yang lemah dan subordinat, dan cara pandang yang formalistik. Jadi, secara normatif, Indonesia sudah memiliki aturan yang kuat seperti UUD 1945, CEDAW, UU HAM, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Jadi, masalahnya bukan karena hukum tidak ada. Masalah utamanya justru ada pada praktik. Aparat penegak hukum masih menunjukkan bias gender, putusan hakim masih dipengaruhi stereotip, dan akses keadilan bagi perempuan masih terbatas. Disinilah terjadi kesenjangan antara das soleh dan das sein. Jadi, budaya patriarki menjadi faktor paling dominan. Selama cara pandang terhadap perempuan belum berubah, regulasi yang baik pun tidak akan berjalan efektif. Jadi, kesimpulan utamanya adalah diskriminasi gender dalam hukum Indonesia bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, karena secara normatif hukum sudah menjamin kesetaraan. Permasalahan utamanya terletak pada kegagalan sistem hukum dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, keadilan gender tidak cukup dicapai melalui kesetaraan formal, tetapi harus diarahkan pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi dan kerentanan perempuan. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa dampak penting terhadap perkembangan isu kesetaraan gender dalam bidang hukum. Ada dampak akademik meliputi pendekatan hukum berkeadilan gender, yaitu menekankan pentingnya keadilan substantif bukan sekedar kesetaraan formal, dan ada kerangka analisis integratif, yaitu menggabungkan norma hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum. Yang kedua, ada dampak praktis, yaitu pendidikan hukum sensitif gender dengan membentuk pemahaman kesetaraan sejak dini, pelatihan aparat penegak hukum dengan mengurangi bias gender dalam praktik hukum, dan evaluasi kebijakan afirmatif, yaitu dengan memastikan perlindungan perempuan berjalan efektif.
Ke depan, diharapkan penegakan hukum di Indonesia semakin berorientasi pada keadilan substantif, didukung oleh aparat penegak hukum yang sensitif gender, serta adanya sinkronisasi antara norma hukum, praktik institusional, dan budaya hukum agar perlindungan terhadap perempuan dapat terwujud secara nyata. In conclusion, this study emphasized that the law must not only be fair in normative terms, but also be able to work effectively in protecting women, so that it truly functions as a means of social justice and legal transformation in Indonesia. That concludes my explanation. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.